Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Garis Setyomulyani SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Panisian 01 sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah di SD Negeri Panisian 01. Salawat dan salam semoga akan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku moderator atau pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Susunan acara dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah Garis Setyomulyani CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa. 4, sambutan dari kepala sekolah. Dilanjutkan acara inti diseminasi budaya positif. 5, sesi diskusi atau tanya jawab soal. 6, penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali suatu rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Menikah selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh konduktor Ibu Fitriani Kaswati SPDSD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Murid Fauzi SPD disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini berkahi dan bisa berjalan yang A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami hendak menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif di SD Malaysia 01 dengan memohon ridho dengan izin. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Bersatu. Kami memohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikanlah persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tetapkanlah kami semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah Engkau kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Panisia 01 yang dilanjutkan dengan acara ini diseminasi budaya positif kepada Ibu Gani SPDSD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di SD Negeri Panisia 01 ini dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih karena telah memenuhi undangan dari kami, dan harapan kami nanti dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dan hikmahnya serta bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nanti di sekolah. Selanjutnya, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap hari ini mohon izin untuk berbagi ilmu, kita sharing terkait penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Kegiatan ini adalah aksi nyata dari modul yang telah saya pelajari, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebagai seorang guru, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Kita menjalin kolaborasi antara guru, wali siswa, dan juga kepala sekolah. Kita bekerja sama menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan menjadi karakter yang membentuk budaya positif.
lingkungan yang positif itu akan diperlukan agar pembelajaran yang terjadi sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang berikutnya ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama dari konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu tentu sering mendengar perubahan paradigma belajar yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Apa itu sebetulnya perubahan paradigma belajar? Di kurikulum merdeka kita dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang nantinya berfokus pada profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar ini kita diharapkan apabila Bapak Ibu ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila Bapak Ibu ingin memperbaiki cara-cara utama, maka ubahlah paradigma kita. Apa itu sih paradigma? Paradigma itu keyakinan kita. Jadi, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini perubahan paradigma belajar yang di sini yaitu Bapak Ibu nanti diharapkan yang tadinya Bapak Ibu berpikirnya itu stimulus respon, setelah nanti kita melaksanakan diseminasi ini, Bapak Ibu nanti bisa beralih ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon dan apa itu teori kontrol? Di situ nanti kita bedakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang membedakan. Kalau kita masih menggunakan sebagai guru, kita masih menggunakan stimulus respon, kita pasti akan berpikir bahwa semua kebutuhan siswa atau murid kita itu sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan siswa kita realitas itu berbeda. Yang berikutnya, semua orang terlihat sama. Menurut teori kontrol, semua orang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal kita harusnya mampu memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dari kita. Perilaku buruk itu biasanya terjadi karena sebuah kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori kontrol, orang lain bisa mengontrol saya sesuai kemauan mereka. Tetapi yang betul itu hanya saya sendiri, Bapak Ibu sendiri yang mampu mengontrol diri Bapak Ibu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi yang di atas, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol orang lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus melahirkan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, mode berpikir menangkal. Dalam stimulus respon, pola pikir kita itu menang dan kalah.
Tapi ketika kita sudah beralih pada teori kontrol, maka kita akan berpikir menang dan menang. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara kita mengontrol diri, menguasai diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menumbuhkan motivasi internal. Anak itu melaksanakan kegiatan itu berdasarkan motivasi internal dari dalam diri mereka, bukan karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan hukuman. Nah, apa sih tujuan dari disiplin positif ini? Tujuan disiplin positif sesuai filosofi KHD adalah agar tercipta murid kita yang merdeka. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini kita ada karakter yang harus ditumbuhkan. Ngomongin Bapak Ibu? Karakter yang harus ditumbuhkan. Ya, yang harus ditumbuhkan. Karakternya karakter apa gitu? Profil Pancasila. ya, profil pelajar Pancasila. Ya, itu adalah salah satu nilai kebajikan universal yang ada di dalam disiplin positif. Selain itu, selain nilai profil pelajar Pancasila, ada yang hafal tentang nilai profil pelajar Pancasila? Hafal tidak? Atau boleh saya memberikan contoh sambil bernyanyi? Boleh Bapak Ibu berdiri? Boleh berdiri. Sambil menirukan, kita menirukan gerakan saya di belajar positif. Bu Fitri bisa dibantu untuk memperagakan? Monggo. Yang lain mengikuti gerakan yang dibawakan oleh Bu Fitri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Sudah ingat nih tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila? Itu ada 6, itu yang diharapkan nanti akan tumbuh pada murid-murid kita. Nah, selain nilai profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan universal yang lain ada nilai integritas, nilai toleransi, rasa hormat, kejujuran, keadilan, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Bahasanya setiap perilaku manusia itu memiliki sebuah tujuan. Bapak Ibu tentunya ketika melaksanakan sesuatu, melaksanakan kegiatan pasti ada tujuannya, tidak Bapak Ibu? Ya, pasti Bapak Ibu mempunyai tujuan. Tujuan-tujuan itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kelima kebutuhan dasar itu apabila tidak dipenuhi tentunya akan membuat kurang nyaman di Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai seorang guru, kita saja merasa kurang nyaman ketika kebutuhan kita tidak dipenuhi, apalagi murid kita yang memang mereka harus kita support terus, harus kita gali, harus kita penuhi apa kebutuhan mereka. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup.
Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan. Kalau dulu kita belajar tentang SPP, sandang, pangan, papan, atau kebutuhan pokok kita, itu adalah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Bapak Ibu melakukan koneksi dengan teman sejawat, dengan komite, dengan orang tua, dan dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Itu untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini juga merupakan kebutuhan fisiologis. Bapak Ibu punya peliharaan di rumah? Punya? Ya. Saya tidak dengan pemeliharaan binatang peliharaan di rumah. Iya. Mereka pasti contohnya kucing. Ketika baru datang di rumah ya, mereka akan seolah-olah mencari perhatian ya kepada kita. Mereka juga sedang menunjukkan rasa ingin diterima kepada kita, ingin diberi kasih sayang oleh kita. Apalagi dengan murid kita, pasti yang bu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 paham sekali ya. Ketika mereka datang ke sekolah menggunakan tas baru, Bapak Ibu dia, pasti mereka cari perhatian. Tasnya sih, berat lah mungkin seperti itu, atau mungkin jangan kasih anak labelnya, mungkin seperti itu bisa jadi ini, karena mereka ingin ditanya, ingin menunjukkan ini loh saya ingin diberi kasih sayang oleh bu guru, agar bu guru itu bertanya kepada Bapak Ibu. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu tentang kemandirian. Mereka memiliki pilihan dan mampu menentukan sendiri arah dari apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya tentang kesenangan. Kalau di sekolah itu anak-anak diajar kok bermain sendiri, itu wajar karena mereka ingin mencari kesenangan. Tadi yang seperti contoh Bapak Ibu tadi yang punya peliharaan kucing di rumah, misalnya 2, kadang melihat tidak, mereka kayak sedang bertengkar, berlari-lari, padahal mereka sedang tidak bertengkar, mereka memang sedang mengekspresikan kebutuhan akan kesenangan mereka. Apalagi anak-anak kita, kalau di kelas itu ada yang suka lari-lari, ada yang suka berbicara sendiri, itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka yang memang harus mereka penuhi. Yang berikutnya kebutuhan akan penguasaan. Untuk kebutuhan akan penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas keterampilan dan prestasi mereka, diakui atas kemampuan mereka. Ini loh saya. Jadi ketika ada anak yang misalnya merasa ini aku, itu bukan karena apa-apa ya, karena mereka ingin diakui bahwa saya ini orang yang mampu, saya anak yang berprestasi, misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu kita cermati tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Mari kita jawab bersama. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bisa dibacakan oleh Bu Hani. Boleh berdiri. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Jawaban yang diberikan Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo berdasarkan respon Bimo di atas adalah mau dijawab apa diskusikan bersama? Diskusikan bersama Ya, mari kita analisa bersama dari apa yang dijawab oleh Bimo, apa yang diucapkan Bimo. Aku senang main kejaran-kejaran dengan ibu guru, seru. Menurut Bapak Ibu, berarti berdasarkan responnya Bimo
Bimo sedang memenuhi kebutuhannya yang mana? Kesenangan. Iya, kesenangan gitu? Ya betul, Bimo itu sedang memenuhi kebutuhannya berupa kesenangan. Karena di situ ada kata, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Nah, selanjutnya yang nomor 2 bisa dibacakan Pak Wali? Ya, monggo. Dina, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dina berdasarkan respon di atas. Kita diskusi bersama, monggo dipancing teman-temannya boleh? Kira-kira si Dina itu kebutuhannya nomor 2. Cinta dan kasih sayang. Betul sekali. Karena tadi di situ aku Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini diperhatikan gitu? Ya, berarti ini diperhatikan itu cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah paham gitu? Sudah paham tentang kebutuhan yang ada pada manusia. Lanjut. Nah, kalau tadi kebutuhan pokoknya ada 5, kebutuhan pokok manusia tadi, kita juga punya motivasi. Selain tadi semua kegiatan yang kita lakukan untuk memenuhi tujuan. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, semua kegiatan yang kita lakukan itu juga punya motivasi. Apa sih motivasinya? Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang diinginkan, yang menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan tindakan ini karena mereka ingin menghindari permasalahan. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang-orang ini berperilaku karena ingin mendapatkan, ketika aku melakukan itu, aku pasti akan mendapatkan hadiah, aku akan mendapatkan penghargaan. Ini juga motivasi dari luar atau eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan melakukan kegiatan itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, membuat mereka memiliki disiplin positif. Nah, dari motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau internal. Menurut Bapak Ibu, kalau di sekolah kita ini, kebanyakan tidak hanya di sekolah, menurut Bapak Ibu, murid-murid kita ini melakukan kegiatan itu, motivasinya dari ketiga ini kira-kira yang mana? Yang tengah. Ya, itu kalau ingin mendapatkan nilai yang baik ya. Mungkin yang tengah ini mendapat pujian. Aku belajar di sekolah mau ulangan karena motivasiku aku ingin mendapat penghargaan oleh buku, orang guru itu juara. Terus mungkin juga ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ketika aku mau datang ke sekolah, datangnya gasik sebelum jam 7 soalnya ben orang dihukum. Itu motivasi rata-rata peserta didik kita. Nah, terus yang paling bagus menurut Bapak Ibu, motivasi itu yang mana? Yang ketiga, yang berasal dari diri kita, karena kita meyakini berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Oleh karena itu, marilah kita bersama kita tumbuhkan mulai dari sekarang motivasi intrinsik dari dalam murid-murid kita, agar mereka apa yang mereka lakukan itu bukan karena ingin mendapat penghargaan imbalan atau karena mereka takut dihukum oleh kita, tapi karena mereka benar-benar meyakini apa yang saya lakukan itu karena saya menghargai diri saya sendiri dan saya meyakini apa yang saya lakukan itu akan bermanfaat bagi diri saya. Nah, ini tadi
ada teori motivasi, itu tadi karena adanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah di sini tadi kan ada karena ingin mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi, ada juga restitusi. Restitusi itu bentuk pengembalian secara utuh agar bapak ibu itu nanti murid memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, identitas gagal itu adalah hukuman. Saya juga baru menyadari setelah mempelajari modul 1.4 ini bahwasanya hukuman itu tidak menguntungkan, melainkan memiliki banyak efek negatif. Yang pertama pasti berupa sesuatu yang menyakitkan, pasti itu akan dikenang anak dan tidak nyaman untuk murid kita dalam efek jangka panjang mereka. Ketika kita punya peraturan di sekolah, contohnya setiap hari menggunakan sepatu hitam. Nah, suatu ketika murid kita datang ke sekolah, lupa karena dia telat, lupa memakai sepatu putih. Kebetulan bapak ibu guru yang tiket di luar dan mengetahui anak tersebut tidak menggunakan sepatu hitam. Otomatis bapak ibu akan melakukan apa? Memberi teguran ya. Dan teguran itu dalam bentuk misalnya hukuman. Kamu tidak pakai sepatu, berarti tidak sempat memakai sepatu hitam. Kamu tahu aturannya, tahu bu. Nah sekarang lepas sepatumu. Kamu tidak boleh pakai sepatu sampai jam pelajaran selesai. Silakan sepatunya taruh di ruang guru. Anak tidak boleh memakai sepatu hanya berkaos kaki sampai pembelajaran selesai. Itu akan diingat anak seumur hidup mereka. Pak guru kai sudah menghukum saya ketika saya tidak memakai sepatu berwarna hitam. Terus yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Ya kalau misalnya dalam bentuk pertengkaran, korban itu mendapatkan keadilan. Tapi murid akan tersakiti tadi contohnya. Merasa tersakiti tidak? Ketika anak itu memakai kaos kaki seharian, pasti akan diejek ya oleh teman-temannya. Iya orang sepatuan tidak menggunakan sepatu. Padahal dia sedang melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru tiket. Perilaku pasif agresif meningkat. Dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena hukuman itu hanya menimbulkan efek jerak. Tapi menurut bapak ibu, tingkat pengulangannya malah justru lebih sering atau lebih kurang. Lebih sering ya, itu efek hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus ini. Itu karena mematuhi hukuman. Dan nanti akhirnya timbul rasa benci. Murid membenci terhadap peraturan yang telah dibuat. Makanya hukuman itu disebut sebagai identitas gagal. Yang berikutnya, identitas sukses, disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi beda ya. Kalau hukuman itu apa? Bersifat verbal, walau omongan atau juga fisik, harus juga ya. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah kesepakatan juga ya. Terus juga kalau konsekuensi itu sebagai akibat dari apa yang telah kita lakukan. Terus kalau restitusi itu pilihan, karena nanti ada tahapannya. Untuk konsekuensi itu anak juga merasa tidak nyamannya itu dalam jangka pendek. Terus anak dibuat tidak nyaman. Contohnya seperti ini. Ketika anak tidak membawa pensil, ketika anak mematahkan pensil murid yang lain. Nah, murid si A mematahkan pensilnya si B. Sebagai konsekuensinya berarti si A harus apa? Mengganti ya. Nah, itu adalah konsekuensi. Si A harus mengganti pensilnya si B sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
dalam jangka pendek. Untuk konsekuensi juga memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di dalam konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, dalam konsekuensi itu ketika Bapak Ibu menegur siswa pasti akan bertanya, apa peraturannya? Apa, mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Dan di sini murid bisa menghormati peraturan yang telah dibuat. Yang berikutnya yaitu restitusi tadi merupakan pilihan dari anak untuk menentukan sendiri sebagai akibat dari apa yang telah mereka perbuat, tapi mereka sendiri yang akan menentukan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang berikutnya menguatkan anak dalam jangka panjang, karena penggunaan restitusi ini nanti akan terbentuk karakter anak yang lebih kuat, mengembalikan anak ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Korban mendapatkan ganti dan murid di sini mendapatkan penguatan. Mereka akan lebih yakin terhadap diri mereka sendiri. Murid belajar tanggung jawab karena nanti di sini kita akan mempertanyakan keyakinan apa sih yang telah disepakati. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang tadi. Apa yang kamu yakini? Tentunya ketika kamu melakukan itu, kamu punya alasan bukan dan sebagainya. Dan murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, tadi sudah saya jelaskan poin-poin antara hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Hukuman tadi adalah identitas gagal nih. Kalau identitas berhasil itu ada identitas sukses, ada konsekuensi dan juga nanti restitusi. Contoh di sini kita jawab bersama lagi, coba. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama boleh minta bantuan Bu Epi dibacakan, monggo. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ulangi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Betul sekali ya, karena itu bentuknya hukuman. Anak disuruh mencatat di buku mereka 100 kali. Itu berbentuk, kalau hukuman itu kan berbentuk fisik atau verbal. Terus yang berikutnya nomor 2, bisa dibantu Bu Dewi? Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Kalau yang membersihkan coretan? Membersihkan coretan merupakan sebuah konsekuensi. Ya, betul. Selanjutnya boleh dibantu oleh Bu Indah, monggo. Satu nanti yang satu oleh Bu Indah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini menurut saya konsekuensi. Ya, betul ya, konsekuensi. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini termasuk hukuman ya, karena fisik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Lanjut. Nah, tadi Bapak Ibu telah mendengarkan tadi penjelasan tentang kebijakan universal. Nah, di sini nanti tadi di depan juga ada hukuman, ada konsekuensi, tadi ada restitusi. Itu nanti dihubungkan dengan yang namanya keyakinan. Dan di sini Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu masih bersifat kata-kata yang panjang, nanti akan kita rumuskan lagi menjadi kata-kata positif yang lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak. Nah, keyakinan kelas ini masih bersifat pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu masih bersifat universal. Nanti kita positifkan lagi menjadi kalimat inti yang lebih mudah
mudah dipahami dan diingat oleh anak. Yang kedua, keyakinan kelas menumbuhkan motivasi internal murid. Tadi kita kan telah belajar tentang motivasi. Kita mengharapkan murid-murid kita itu melakukan kegiatan pembelajaran karena memang mereka memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka. Nah, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ketika kita menyusun keyakinan kelas itu diharap tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah kan semua menerapkan keyakinan kelas? Insya Allah sudah nih. Kalau yang belum, baiklah nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mulai menyusun untuk membuat keyakinan kelas agar nanti ketika murid Bapak Ibu melakukan sebuah kesalahan nanti bisa kita tekankan, kita yakinkan tentang keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti akan tercipta atau terbentuk kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini yang nantinya akan ditempel oleh Bapak Ibu di dinding kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kesepakatan kelas ini langkahnya yang pertama kita buat keyakinan kelasnya dulu tadi. Contohnya tadi kalau misalnya yang pertama tadi tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya masih universal ya, masih berupa pernyataan. Kalau menurut Bapak Ibu ketika itu sudah menjadi kesepakatan kelas, kalimatnya bisa dipositifkan lagi menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Ya, lebih positif lagi itu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan karena kalimatnya itu kalimat kata kerja itu. Nah, ketika membuat kesepakatan kelas itu Bapak Ibu melalui kegiatan curah pendapat. Tidak Bapak Ibu yang memutuskan, Bapak Ibu pancing saja anak-anak. Tadi misalnya Bapak Ibu memberikan pernyataan-pernyataan universal. Tadi Bapak Ibu pancing, terus tuliskan dalam stick note. Bapak Ibu membawa stick note, bagikan ke anak-anak, biarkan mereka menulis, mereka mencurahkan pendapat mereka. Setelah itu Bapak Ibu tampung semua masukan dari anggota kelas. Setelah semua ditampung, baru rumuskan kalimat positifnya tadi. Lagi misalnya, tidak kalimat untuk keyakinannya, misalnya pernyataan universalnya, tidak, saya akan datang sebelum 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu kan anak kira-kira mudah tidak mengingatnya? Susah ya. Nah itu setelah kita melaksanakan curah pendapat, kita rumuskan menjadi kalimat positif, kira-kira apa? Datang tepat waktu. Bisa lebih. Terus kalau ada lagi mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti itu kita jadikan satu kata. Berarti apa? Ya bisa kita jadikan kesepakatan kelas menjadi disiplin. Terus jangan ada kalimat negatif, misalnya tadi jangan mencoret-coret tembok sekolah, itu tidak. Berarti itu tadi masuk ke menjaga kebersihan ya, karena tidak boleh mencoret-coret tembok, itu juga masuk ke menjaga kebersihan. Di kalimat positifnya seperti itu, jagalah kebersihan ya sama. Itu berarti pahami Bapak Ibu untuk menyusun kesepakatan kelas. Bisa nanti yang belum, Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah tadi posisi kontrol guru. Nah, sebelum saya jelaskan, nanti di sini kita akan Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu pembuat rasa bersalah, yang kedua adalah penghukum. Maaf, saya ulangi, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Sebelum saya menjelaskan, kita akan menyimak terlebih dahulu video tayangan tentang kegiatan guru selaku dalam posisi kontrol guru. Monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5
posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sekarang sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan pengaruh pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi Tadi Bapak Ibu sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Naren dan gurunya. Tentunya dari video yang telah Bapak Ibu simak, Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini akan saya perjelas lagi. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Tadi seorang penghukum itu biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu adalah alat yang digunakan untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, taati peraturan saya, atau awas. Tadi di sana ketika kasus Naren, Bapak Ibu juga sudah menyimak ya. Guru itu menggunakan nada suara tinggi, melotot, membentak, menghardik. Nah itu nanti hasilnya apa? Hasil yang dihasilkan itu murid kita itu akan menjadi anak yang pendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi setelah anak kembali ke kelas, setelah dihukum, dia akan mencoret-coret bukunya sendiri sebagai bentuk rasa tadi tidak nyamannya karena mereka telah diberi hukuman. Atau lebih buruknya lagi, dan ini terjadi oleh saya sendiri ketika SMP, teman saya itu terlambat masuk les. Lah, ditegur oleh gurunya. Dan betul sekali ini benar-benar terjadi. Teman saya ketika belum pulang, dia sudah menggembesi ban motor guru ini. Itu karena dia begitu marah, merasa tidak nyaman dihukum. Itu saya mengalami sendiri ketika teman saya SMP, karena dia merasa dihukum dan dia merasa marah, tidak nyaman, yaitu saya bisa mengempesi ban motor milik gurunya. Lanjut. Nah yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Di sini itu posisi guru ini akan suaranya lembut, tenang, tapi menekankan anak merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tahu tidak Naren, tadi kan sampai kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah bagaimana? Itu seperti itu. Nada suaranya itu memelas, lembut, lesuk, tapi merapat pada anak. Dan ini akan menghasilkan anak-anak ini akan merasa bersalah. Dan nanti rasa bersalah itu karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Dan nanti bisa kadang bahayanya dari sifat ini lebih dari penghukum. Jika emosi tertanam di dalam murid, mereka akan menahan perasaannya. Nah, kalau perasaan emosi ini tertahan, ini nanti yang akan murid akan berperilaku negatif. Itu bisa tiba-tiba meletus amarahnya, dia nanti akan meledak-ledak karena dia ditekan terus oleh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mereka merasa tertekan sehingga diamnya itu malah nanti suatu saat dia akan meledak-ledak karena sudah tertahan emosinya. Lanjut. Yang ketiga, teman. Posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid. Nada suaranya juga akrab, bercanda. Tadi di kasusnya kemarin, kamu terlambat lagi, kenapa sayang? Itu karena berlaku sebagai teman. Jadi posisi teman pada guru ini bisa bersifat negatif atau bisa juga positif. Positif di sini berupa
hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tadi kan, ayolah Naren, ayolah nak, bantu bu guru, seperti itu. Nah, di sini keberhasilannya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan bu guru. Dampak di sini juga ada dampak positif maupun dampak negatifnya, tergantung pada guru tersebut. Nah, tapi di sini dampak negatifnya ketika murid tersebut ditangani oleh guru lain, pasti ini tidak akan berlaku. Contohnya kalau tadi misalnya ketika anak yang mendapat yang bisa menjawab pertanyaan dari guru akan diberi bintang 5 misalnya. Nah, ketika guru itu tidak masuk, diajar oleh guru yang lain dan guru itu tidak tahu kalau terjadi kesepakatan pemberian bintang. Lah, kira-kira murid itu akan bersemangat seperti yang diajar oleh guru A tidak? Tidak ya, itu juga kalau sisi negatifnya dari teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Karena memantau di sini adalah kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan konsekuensi aturan-aturan yang ada. Nah, di sini contohnya peraturannya apa? Tadi kamu tahu konsekuensinya ketika terlambat datang ke sekolah dari video tadi. Nah, di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Nah, di sini hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar peraturan tersebut. Guru juga tidak menunjukkan emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini karena sebagai manajer, guru akan berbuat bersama murid, akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, akan mendukung murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibuatnya. Seorang manajer itu punya keterampilan sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga dengan demikian seorang manajer itu akan memberlakukan posisi itu. Jadi Bapak Ibu sudah memahami ya? Menurut Bapak Ibu tadi dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik kita terapkan harusnya yang mana Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Nah, karena tadi Bapak Ibu sudah mengatakan posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer, maka kita laksanakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, maaf tadi kemarin tidak sempat menggambar segitiga restitusi. Dimulai dari bawah, dari garis paling bawah, sisi paling bawah itu ada yang namanya yang pertama menstabilkan identitas. Naik ke atas, posisi garis kedua ke sana itu ada yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Dan posisi yang terakhir untuk membentuk segitiga yang terakhir itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi identitas sukses. Kita bisa mengatakan berbuat salah tidak apa-apa nak. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendudukkan 2 anak yang sedang bermasalah, yang sama-sama ngotot merasa benar, Bapak Ibu bisa mengatakan, Bu guru, Pak guru tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi Bu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Kita yakinkan identitas mereka. Yang kedua, kita naik garis segitiga yang ke atas, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi Bapak Ibu sudah memahami semua tindakan yang dilakukan manusia itu tidak tanpa tujuan ya, tapi mereka memiliki tujuan, memiliki maksud dalam melaksanakan sebuah tindakan. Seorang guru yang memahami teori, tadi kita sudah beralih dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, kita akan mengubah pandangan kita, yaitu berpikir proaktif yang mengenali setiap tindakan. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan
ketika kamu melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari itu, atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang lain seperti itu. Nah, untuk garis yang ke bawah itu adalah menanyakan keyakinan kita. Ketika identitas sukses sudah tercapai, ketika kita baru menstabilkan identitas itu, anak biasanya masih menggebu karena mereka masih meluapkan rasa amarah mereka. Tapi ketika sudah mulai kita validasi tindakannya, mereka sudah mulai asal kalau bahasa kita, sudah mulai lembut. Dan nanti ketika sudah menanyakan keyakinan, murid biasanya akan cenderung lebih santai. Dia sudah bisa tersenyum karena identitas sukses sudah akan tercapai dan tingkah lakunya sudah divalidasi, dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan yang telah dibuat tadi di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang bisa kita katakan kepada siswa kita, apa nilai umum yang telah kita sepakati, keyakinan apa yang menurut kamu tidak benar, atau solusi apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, dan sebagainya. Setelah anak bisa memberikan solusi, kita tanyakan lagi, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya telah mempraktikkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus. Di sini ada kasusnya Lita bersama Doni, yang pada saat itu Lita membuat catatan kecil di kertas, tapi oleh Doni dia dituduh bahwa dia membuat contekan. Lita itu notabene punya ilmu bela diri, jadi dia secara refleks menggunakan ilmu bela dirinya mengenai mata kanannya Doni. Nah, setelah itu Lita dipanggil ke ruangan saya dan monggo bisa disimak untuk video segitiga restitusi. Monggo. Itu tadi adalah video tentang praktek segitiga restitusi yang telah saya laksanakan untuk mengatasi kasus Lita dan Doni. Dan berikut ini tanggapan dari Nanda Lita setelah melaksanakan segitiga restitusi.
ketika ada dua anak yang bertengkar karena bermain sepak bola di luar halaman sekolah. Nah, ini juga contoh kesepakatan kelas yang telah disusun oleh kelas 1 dan kelas 4 yang ada di SD Negeri Panisia 01. Sebelum ke kesimpulan, tadi Bapak Ibu ketika menyimak video tentang segitiga restitusi, tentunya tadi bisa menyimpulkan ya, tadi di sana ketika saya menstabilkan identitas, ketika saya menstabilkan identitas, saya mengatakan apa? Tadi ada yang mengamati tidak apa yang saya katakan ketika tadi video segitiga restitusi itu saya tampilkan? Ada yang mengamati tidak tadi saya mengatakan apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Itu tahap dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya tadi ada juga memvalidasi tindakan yang salah. Untuk yang kedua tadi, apalagi tadi untuk ketika saya mengatakan atau hanya itu saja, atau kamu melakukan lebih dari itu kepada Doni, itu adalah tahap memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi saya tanyakan ya, keyakinannya saya tahu kamu memiliki bela diri, tapi ketika itu kamu gunakan untuk melukai teman kamu, kira-kira melanggar keyakinan tidak? Nah, di situ dan juga saya pancing agar Lita bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Di sana tadi saya hanya memancing di anak sendiri yang memberikan solusi. Nah, disitulah segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi restitusi itu akan mengembalikan anak ke kelompok, tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Setelah saya lakukan segitiga restitusi itu, anak tidak akan minder, bahkan dia akan merasa, oh iya, tindakan saya itu memang tidak salah karena saya mempunyai alasan melakukan hal tersebut. Itu seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan dari konsep inti budaya positif, kita bisa tarik kesimpulan budaya positif harus kita kembangkan, kita tumbuhkan agar mampu menumbuhkan motivasi internal pada murid yang nantinya akan berpengaruh terhadap pencapaian visi sekolah kita. Membangun budaya positif tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, wali siswa, tenaga kependidikan, dan juga mungkin komite sekolah. Bahkan dukungan dari pihak dinas pendidikan dan juga pengawas juga kita butuhkan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri diseminasi saya, dan semoga nanti apa yang telah saya sampaikan ini akan bermanfaat dan bisa Bapak Ibu lakukan, implementasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apabila saya dalam menyampaikan diseminasi ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari Ibu Garis Setio Mulyani. Semoga dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam hal sesi tanya jawab, kami memberikan kesempatan 2 pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaannya. Ibu apa? Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi
posisi apakah yang paling baik yang diterapkan oleh guru? Apakah hanya satu posisi itu saja atau mungkin ada kalanya ada posisi lain yang dapat kita terapkan? Terima kasih. Langsung ditampung dulu saja. Oke, ditampung dulu untuk pertanyaannya, nanti akan diberikan jawaban oleh beliau. Untuk penanya kedua dipersilakan. Pak Tarsono, monggo Pak. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Bu tadi, misal ada suatu kasus dan di kasus tersebut ada anak yang tak bisa dinasihati dengan kata-kata halus, bagaimana cara kita mengatasinya? Terima kasih. Baik. Monggo kepada Bu Gali untuk menjawab dari dua pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh para penanya. Terima kasih kepada Bu Indah dan Pak Tarsono untuk pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, posisi kontrol guru yang paling ideal itu yang seperti apa? Apa hanya posisi itu saja atau ada posisi lain dari kelima posisi itu yang bisa diterapkan? Posisi kontrol guru yang paling ideal kita laksanakan adalah posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Karena ketika kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kita pasti akan menerapkan restitusi. Bapak Ibu tadi sudah menyimak bagaimana keunggulan dari segitiga restitusi. Karena ketika kita menggunakan segitiga restitusi, kita akan mengembalikan anak ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau menurut saya dari kelima posisi kontrol itu memang yang paling ideal, paling bagus adalah posisi manajer. Itu membentuk identitas gagal menjadi identitas sukses. Walaupun teman dan pemantau juga identitasnya itu dari gagal ke sukses, tapi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Seperti itu bisa diterima, Bu Ida? Ya, sama-sama. Yang berikutnya adalah dari Pak Tarsono, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu membuat masalah? Iya, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu membuat masalah? Tadi kita terapkan segitiga restitusi. Jangan kita beri hukuman, karena apa? Ketika kita memberikan hukuman, itu hanya memberikan efek jerah, tapi tingkat pengulangan malah justru akan lebih sering. Tapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi, tadi anak akan memiliki karakter yang lebih kuat. Seperti itu, bisa diterima Pak Tarsono? Ya, terima kasih. Monggo, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Gali Sri Mulyani yang sudah berkenan menjawab dari dua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tarsono dan Bu Ida. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara di hari ini. Apabila saya dalam membacakan susunan acara banyak sekali melaksanakan atau melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.